Oke teman-teman, selamat pagi. Masih lagi dengan saya Fadli dan tetap di channelnya Nusantara FX Community ya. Nah, kita masih di settingan yang kemarin ya, masih di settingan yang tadi. Jadi kali ini kita dengan mode menjawab pertanyaan. Kalau teman-teman lihat, saya lagi buka channel YouTube-nya Nusantara FX Community. Di sini ada beberapa video dan ada satu pertanyaan yang menarik. Actually beberapa pertanyaan sebetulnya. Tapi sama, kayaknya mereka janjian, saya juga nggak ngerti deh. Di video terakhir yang kita upload kemarin, sekitar 15 jam yang lalu lah ya. Ini kita lihat. Halo teman-teman, masih ketemu dengan saya Fadli. Nah, ini trading ala Serigala Navajo. Kalau teman-teman belum nonton ya tonton aja ya, di dalam channel ini ada. Nah, di sini ada beberapa komen yang menarik yang pengen saya jawab. Yang pertama dari Mas Farid Haria Wardana. Mas, kalau bisa buat dong video yang membahas detail tentang catatan trading. Hehehe, soalnya saya juga baru berusaha untuk selalu membuat catatan trading saya, tapi ya masih berantakan, belum terstruktur dengan baik. Gitu. Kita reply. Oke Mas, ini saya buatin videonya ya, sambil dijawab. Reply. Dari Mas Dia Ulhak. Nah, ini juga ada. Mas, buat video tentang cara merekap data trading kita dong, semacam trading jurnal gitu. Oke. Oke, ini saya share cara NFC membuatnya. Reply. Gitu. Makasih Mas motivasinya, sama-sama. Apa teman-teman ya, sambil rekaman sambil jawabin komen. Ini sebenarnya ada timnya sih yang jawab, cuman saya bilang karena ini video terbaru dan kebenaran belum dijawab, ini sekalian kita rekam aja supaya jadi konten satu video yang bisa sama-sama kita dengerin bareng-bareng dan bermanfaat buat banyak orang. Medan kapan dan di mana Bang? Oke, kalau ini sih cek di diananggara.com/Medan. Medan ya. Reply. Oke, ini tadi sudah. Ini belum muncul, nanti mungkin muncul ya, kita cek lagi. Live trading dong Mas. Udah sering Mas, ada yang jawab. Oke, nah. Yang atas kok nggak ada, coba kita refresh ya. Dari Mas Farid Haryawardana tadi. Halo teman-teman, masih ketemu dengan saya Fadli dan kita masih di daerah trading ala Serigala Navajo. Sekarang, udah ada nih. Saya pin deh. Pin. Oke. Jadi gini. Dari Mas Farid Haryawardana, lalu dari Mas Dia Ulhak, lalu ya dua orang itu ya yang nanya tentang cara merekap data trading kita. Cara membuat catatan tentang trading. Intinya gitu ya. Jadi gini teman-teman. Apa yang kita lakukan, kenapa kok kita bisa mencatat serapi itu padahal kita hanya memiliki dua orang yang sangat-sangat intens untuk bisa mencatat di dalam NFC. Spesifiknya di plan-plan yang diciptakan oleh tim analis untuk Nusantara FX Community VIP atau NFC VIP. Nah, kalau misalnya kita melakukan sebuah analisa, lahirlah sebuah trading plan kan gitu ya. Nah, plan ini kita screenshot atau kita screen capture atau kita ambil foto lah gitu ya, dan dimasukkan ke dalam sebuah folder di laptop. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat sebuah catatan PowerPoint before and after. Jadi plan ini kita masukin nih di slide yang awal itu plan before-nya. Plan ketika harga belum menyentuh area. Jadi buy area atau sell areanya masih belum disentuh oleh harga. Terus di bawahnya kita kasih slide kosong lagi, itu untuk after gitu. Kalau kita dapat plan selanjutnya lagi, di bawahnya kita taruh lagi ada plan lagi. Jadi yang ini kosong. Itu yang pertama, yang kedua yang kita lakukan. Yang ketiga, kalau teman-teman ada di dalam NFC VIP Plus gitu ya, teman-teman kan sering diskusi tuh, sering tanya jawab bareng-bareng sama kita gitu ya. Teman-teman juga dapat post after picture dari setiap plan kita. Nah, itu kita catat di dalam Google Spreadsheet namanya.
Jadi baik saya, baik Pak IFX admin, baik semua tim analis dan tim order takernya ya, ada Mas Rifki, ada Mas Teguh, ada macam-macam teman-teman, ada beberapa teman-teman mentor juga di NFC VIP Plus di sana. Mereka semua bisa mencatat dan melihat di file yang sama dengan menggunakan yang namanya Google Spreadsheet. Di sana kita catat mulai dari pair apa, posisinya apa, buy apa, sell. Jadi dia bentuknya kayak Excel teman-teman. Jadi pairnya apa, terus posisinya apa, terus harga OP-nya kita sebut harga proximal atau harga yang terdekat dari area. Harga OP sell limit atau buy limitnya. Lalu SL-nya di berapa gitu. Nah itu yang selalu kita catat. Setelah itu baru kita bikin kolom selanjutnya yang masih kosong. Apakah kena TP1, apakah akan kena TP2, apakah akan kena TP3. Atau loss. Nah, dari situ nanti baru kita catat tuh ada plan selanjutnya lagi, kita catat lagi, plan selanjutnya lagi, kita catat lagi, plan selanjutnya lagi, kita catat lagi. Terus seperti itu dan terus di manage setiap pagi teman-teman. Cukup ngelakuin 1 kali sehari aja kok sebenarnya. Nggak terlalu menyita waktu teman-teman. Buat teman-teman yang masih tradingannya sambilan, ya tadi kalau teman-teman trading di time frame H4 misalnya, teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan momen kok. Teman-teman charting jam berapapun, minimal sehari sekali teman-teman tetap nggak akan ketinggalan peluangnya. Selama teman-teman manfaatin follow trend analisis tadi. Caranya gimana? Yang paling gampang ya kalau teman-teman belum terbiasa matanya, teman-teman pakai Doyan Anggara Relative Strength and Weakness atau RSW. Ini semua teman-teman NFC VIP dapat, alumni seminar kita dapat, semuanya dapat. Jadi di sana teman-teman bisa lihat pair-pair apa aja yang lagi trending untuk di sell. Pair-pair apa aja yang lagi trennya bagus untuk di buy. Sehingga teman-teman nggak akan terlalu luas matanya mencari banyak banget pair. Dari sana nanti baru dicatat, nanti kalau misalnya ada plan yang sudah SL atau TP, dimasukin tuh ke dalam Google Spreadsheet tadi hasilnya. Kalau misalnya TP, masukin berarti dapat 1R untuk TP1. Kalau ternyata terus berjalan sampai TP2, masukin TP2. Kalau misalnya sampai TP3, masukin TP3 angka 1 juga. Sehingga TP3-nya 1R, ini 2E-nya 1R, TP1-nya 1R. Kalau misalnya ternyata belum nyampe TP3, terus dia SL, berarti TP3-nya 0R-nya. Min 1. Gitu. Nah, kalau misalnya kita catat, di total, kalau misalnya sebuah plan mencapai TP3, berarti khusus TP3-nya only dia dapat 3R atau 3 risk gitu ya. Teman-teman nonton lagi videonya Mas Angga yang ngomongin risk versus reward gitu ya, RR. Kalau misalnya belum ngerti apa itu RR. Nah, risk atau R ini tadi, kalau misalnya TP3 berarti dapatnya angkanya 3. Kalau ternyata nggak nyampe TP3 terus dia balik dan SL, berarti min 1 gitu. Jadi kalau misalnya TP3 ya tadi, RR-nya berarti 1/3. Kalau loss-nya min 1, kalau profit ya plus 3. Gampangannya gitulah teman-teman ya. Nah, lalu after picture-nya teman-teman harus screenshot juga, harus capture juga. Jadi kalau misalnya sudah menyentuh TP1, TP2 atau TP3, diambil gambarnya, lalu dibukukan ke dalam PowerPoint tadi. Nah, beberapa saya lihat sudah berhasil baik kok. Jadi kayak misalnya Mas Nur Hanif kalau nggak salah yang saya ingat terakhir kasih ke saya, sebelumnya juga ada banyak ya beberapa teman-teman dari alumni seminar-seminar NFC yang lain. Anyway di seminar kita diajarin loh teman-teman untuk bisa melakukan pencatatan dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang maksimal lah kalau datang ke seminar. Nah, Mas Hanif itu kemarin kirim ke saya tuh, Mas ini gimana minta tolong reviewnya. Dia udah bagus banget catatannya. Jadi dia bikin plan before-nya, terus dia bikin catatan after-nya, before-nya, after-nya, before-nya, after-nya. Yang mana transaksi yang belum terpanggil, yang mana transaksi yang sudah SL misalnya seperti itu. Kita bisa bahas lagi kenapa ini SL, kenapa ini TP. Itu jauh lebih baik dan jauh-jauh lebih sehat dibanding teman-teman melakukan 100 transaksi tanpa tercatat. Gitu. Karena kuncinya adalah untuk bisa mendapatkan hasil yang konsisten, rule-nya kan harus konsisten. Mas Angga sering banget bilang seperti itu. Tapi kebanyakan dari teman-teman di luaran sana yang belum pernah ikut seminar NFC terutama, itu ganti-ganti strategi. Sehingga kadang-kadang profit, kadang-kadang loss, dan nggak tahu which one which. Strategi yang mana yang menghasilkan money, strategi mana yang rugi atau loss, atau mungkin MC kayak gitu. Sehingga teman-teman tidak bisa membukukan dengan pasti mana yang harus diulang. Nah, buat saya, buat
teman-teman semua yang mungkin baru mulai itu kabar baik karena teman-teman bisa melakukan dengan benar dari sekarang. Buat teman-teman yang sudah lama, sudah struggle, mungkin nggak profit gitu ya, bertahun-tahun mungkin profitnya kecil, mau dinaikin susah banget. Ya tadi karena pencatatannya mungkin kurang rapi. Sehingga teman-teman tidak bisa mengulang dan terus menginput bentuk-bentuk area-area yang bagus ke dalam bawah sadarnya teman-teman dengan berulang-ulang karena pencatatannya tidak detail. Apa yang dilakukan oleh kami semua, kita sudah melihat ribuan kali berbagai macam chart dan kita sudah menghafal dalam otak kita dan sudah sangat terbiasa matanya untuk melihat, oh ini area bagus, oh ini area jelek. Karena apa? Karena candle lagi gitu-gitu aja kok teman-teman, cuma biru sama merah, cuma panjang pendek ada buntutnya, selesai. Tapi untuk bisa membiasakan diri, untuk bisa menjadi seorang yang sangat cepat, sangat mudah melihat sebuah area ini bagus atau tidak, ya butuh jam terbang, itu yang nggak bisa dibeli. Oke, jadi teman-teman silakan mulai semangatnya untuk bisa serius mencatat ya. Karena sebagai penyemangat buat teman-teman, hasilnya sangat-sangat besar. Sangat-sangat worth it untuk dikerjakan. Apa yang sejauh ini kita capai, apa yang selama ini kita miliki, kita nikmatin semua, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, keluarga yang nyaman, pendidikan anak yang terbaik gitu ya. Itu semua dari industri forex hari ini teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa nyampe ke posisi itu bahkan jauh-jauh lebih baik dari kita semua di sini kalau teman-teman bisa melakukan kerja kerasnya at least sama aja sama kita. Yang paling penting catat dengan rapi. Dan saya tunggu testimoninya kalau teman-teman sudah pernah datang ke seminarnya dan sudah mulai mencatat. Kalau teman-teman yang belum datang ke seminarnya tapi mau juga mulai mencatat dengan serius, saran saya dimulai apapun dari yang teman-teman mampu, jangan menunggu dan diperbaiki sambil jalan, terus-menerus disempurnakan sambil jalan. Oke? Nah, itu aja mungkin dari saya. Kalau teman-teman suka video-video seperti ini, silakan komen di bawah dan kasih saya masukan seandainya ada yang bisa di-improve lagi supaya kita sama-sama bisa bertumbuh. Dan teman-teman boleh share video-video ini ke banyak orang kalau mungkin teman-teman merasa ada banyak banget orang di luar sana yang belum nonton video ini dan mungkin bermanfaat juga buat mereka. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!